kira-kira? Sepertinya akan terjadi oksidasi ya, Bu. Apa? Salah Ayo. dong. Kan Ayo. CPTAU itu kan Ya. inert, AU-nya dong. Berarti kan dia akan susah teroksidasi ya, Bu Iya, ya? betul. Jadi dia mudah tereduksi Tereduksi. tapi susah teroksidasi. Oh, iya ya, berarti kan nanti kan dia akan lebih mudah, lebih susah berkarat. Dalam limbah batik itu kira-kira di dalamnya ada suatu unsur tertentu atau ada suatu unsur logam ya. Oh, ada ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami, nggih, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan selalu sehat semoga. Amin. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang gak kalah hebatnya dari narasumber sebelumnya. Bu Hayuni merupakan guru besar di bidang kimia analitik. Begitu nggak, Bu? Ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang elektrolisis. Ternyata ditemukan bahwa adanya keterkaitan antara konsekuensi tersebut pada kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, bener banget. Mulai dari pembuatan bokor dan dulang, pembuatan kris, yang merupakan penerapan dari sel elektrolisis. Ini menandakan bahwa kimia itu dekat sekali dengan kita, nggih, Bu. Iya, Seperti betul. ada fenomena, kemudian ada budaya dan apapun itu yang dapat dijelaskan dengan ilmu, khususnya dalam ilmu sains. Iya, betul. Betul sekali. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu ada yang namanya ethnoscience ya. Jadi ethnoscience ini berasal dari kata ethnos ya, yang artinya adalah bangsa, sedangkan science ini adalah berarti ilmu pengetahuan ya begitu. Jadi ethnoscience ini adalah ilmu yang mengaitkan ya pengetahuan ilmiah dengan budaya lokal atau budaya dari suatu daerah ya gitu, atau sumber daya alam di suatu bangsa, yaitu bangsa. Kalau di sini etnoscience dengan bangsa kita, maka nanti kita mengaitkan budaya daerah bangsa Indonesia, daerah seluruh daerah di Indonesia dengan ilmu pengetahuannya ya begitu. Misalnya tadi sudah disebutkan ya oleh saudara semuanya, itu terkait dengan tujuannya itu adalah menjembatani pengetahuan sains ya dengan praktek yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Jadi ethnoscience ini adalah ilmu pengetahuan yang berkembang dari tradisi budaya suatu masyarakat atau bangsa yang kemudian nanti digabungkan atau dihubungkan dengan sains modern ya, dengan pengetahuan modern, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan ya, diuji kebenarannya, sehingga nanti menjadi pengetahuan itu akan menjadi lebih bermakna kalau kita hubungkan dengan budaya suatu daerah, sehingga nanti siswa akan lebih memahami ya, lebih mudah menyerapnya kalau berkaitan dengan kehidupan di sekitar mereka. Berarti pembelajaran itu dapat membuka lebih lebar lagi wawasan siswa ya, Bu? Betul sekali. Jadi ethnoscience ini memang sangat bermanfaat dalam pendidikan, karena dengan mengaitkan pelajaran sains ya, atau khususnya di sini kimia ya dengan hal-hal yang sudah akrab di lingkungan masyarakat seperti tradisi dari suatu daerah, kemudian aktivitas sehari-hari di masyarakat, maka mereka nanti para peserta didik itu akan lebih mudah memahaminya ya. Dengan demikian ethnoscience itu juga dapat membuat pembelajaran itu secara lebih kontekstual, relevan, dan lebih dekat dengan budaya kita ya tuh. Oh, jadi singkatnya pembelajaran berbasis ethnoscience ini membuat kita lebih memahami bagaimana penerapan ilmu pengetahuan tersebut di kehidupan sehari-hari kita. Ya, Seperti itu. betul sekali. Misalnya limbah air di industri batik ya, pembuatan proses batik ya, itu juga bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan khususnya di kimia, di elektrokimia, yang mana di dalam limbah batik itu kira-kira di dalamnya ada suatu unsur tertentu atau ada suatu unsur logam ya. Oh, ada ya, Bu? Iya, ada di situ. Dari limbah-limbah itu bisa kita deteksi logam-logam apa yang ada di situ. Kemungkinan itu juga mengandung di dalamnya ada logam ya gitu. Oh iya ya, nggak kepikiran ya. Oleh karena itu dengan seperti itu nanti kita akan bisa memanfaatkan sumber daya alam
kita ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita atau pengolahan pada budaya kita yang menurut kita itu tidak berguna ya, seperti tidak berguna atau sesuatu yang limbah ya, yang kita menangkapnya itu ada sesuatu yang tidak berguna dan kita buang ya gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah yang menurut tanda petik itu tidak berguna itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, bisa berguna ya. Nah, hal ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan ya, pencemaran lingkungan atau pemanfaatan limbah yang barangkali tidak bermanfaat tetapi sebenarnya bisa kita manfaatkan ya gitu. Karena itu kita bisa memanfaatkannya limbah-limbah tersebut seperti limbah pada proses apa tadi? Pembatik ya, proses pembuatan batik seperti itu. Nah, lebih bagus lagi kalau di dalam limbah tersebut bisa kita deteksi jenis logam apa yang ada di dalam limbah tersebut ya begitu, sehingga nanti bisa kita olah sedemikian rupa untuk bisa dimanfaatkan. Gitu. Iya ya, bisa-bisa kita nanti kalau misalkan mau memanfaatkan mau membuang suatu limbah gitu ya, kita pikir dulu ini ada manfaatnya apa enggak. Kalau ada, jangan dibuang dulu ya. Di dalam elektrolisis itu memang ada yang namanya electroplating. Mungkin saudara juga sudah sering mendengar ya proses electroplating itu seperti apa. Nah, ini electroplating ini adalah proses pelapisan logam ya. Proses pelapisan logam dengan bantuan arus listrik ya begitu. Mungkin saudara ingat ya di mata kuliah apa ya, di mata kuliah ada kimia fisik, di elektrokimia ya, kimia ada di kimia fisik ya, sudah mendengar proses electroplating itu. Misalnya pada proses penyepuhan emas atau di mana logam ini ketika penyepuhan logam dengan emas ya gitu, sehingga nanti logam ini nanti ketika dilapisi dengan emas itu nanti akan bagaimana kira-kira? Sepertinya akan terjadi oksidasi ya Bu. Apa ayo dong, kan ayo. CPT-AU itu kan inert, AU-nya dong. Berarti kan dia akan susah teroksidasi ya, Bu? Iya, betul. Kemarin belajar materi elektrokimia ya? Iya kan? Iya, belajar. Ya, kira-kira apa konsepnya? Kalau misalkan potensial reduksinya tinggi, itu nanti akan susah teroksidasi. Jadi dia mudah tereduksi, tapi susah teroksidasi. Oh iya ya, berarti kan nanti kan dia akan lebih susah berkarat. Iya, karena potensial reduksinya tinggi, seperti itu ya Bu. Ya, itu. Nah, itu kan yang membuat kenapa harga emas itu mahal, ya, iya kan? Iya. Karena apa kira-kira? Karena potensial reduksinya tinggi. Akibatnya dengan potensial reduksi yang tinggi susah teroksidasi. Iya. Betul. Iya. Oke, ya. Susah teroksidasi. Iya. Kamu pikiran nggak? Belum sampai situ sih. Belum sampai Ya, situ. betul. Jadi betul sekali. Jadi contohnya seperti pembuatan keris ya, pembuatan keris dengan pelapisan logam ya. Itu juga terkait dengan budaya kita ya, khususnya di Jawa itu ya sangat. Kalau zaman dulu itu kan keris itu menjadi pegangan para pejuang kita dulu untuk sesuatu yang bisa membuat mereka lebih kuat ya begitu. Jadi seperti pada proses pembuatan keris dengan pelapisan logam ya, dimana kemudian juga pembuatan bokor dan dulang. Tahu bokor dan dulang nggak? Iya, itu waktu ke Bali kayaknya saya sempat lihat gitu. Iya, Saya masih belum pernah. Iya, saya juga itu. belum pernah lihat bokor. Ya, jadi itu juga termasuk prinsip elektrolisis ya, di mana logam perak itu direduksi ya dan menempel pada permukaan tembaga ya, membentuk lapisan yang indah ya, lapisan yang indah yang mana ini sesuai dengan seni keinginan dari para leluhur ya. Iya, mereka suka dibuat dengan model yang seperti apa, ukuran lukisannya seperti apa. Di keris itu kan mesti ada ukurannya itu ya. Nanti supaya mereka keris itu tidak mudah berkarat, maka itu dilapisi ya, ya, gitu, supaya lebih indah ya, tidak mudah berkarat ya begitu. Jadi perlu kita pahami bahwa sebenarnya semua yang ada di dunia ini dapat dijelaskan secara ilmiah ya, dengan sains ya begitu. Oleh karena itu kimia itu memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita.
Oh, jadi sebenarnya praktikum yang kita lakukan itu sudah banyak sekali penerapan bidang budaya. Betul, iya. Sebenarnya secara tidak langsung semuanya itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita zaman dulu ya. Tapi belum terungkap aja, artinya belum kita pahami secara detail ya gitu. Jadi memang benar, dan ini menunjukkan bahwa ilmu kimia itu sebenarnya sudah kita terapkan sejak lama. Sejak lama ya, sejak zaman dahulu ya. Bahkan dalam hal-hal yang terlihat tradisional ya, terlihat kita kira sebenarnya kuno, tidak perlu kita lakukan, tetapi sebenarnya di dalamnya itu akan bermakna dan berkaitan erat dengan ilmu kimia ya gitu. Jadi belajar ilmu kimia itu melalui etnoscience ya. Jadi belajar ilmu kimia dengan melalui etnosains itu bisa memperkuat pemahaman kita akan bagaimana ilmu itu diterapkan secara real, secara nyata ya, dan bisa terkonfirmasi, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu dengan budaya suatu daerah, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kebenarannya. Gitu. Itu yang sebenarnya. Gimana nih teman-teman? Sudah paham belum ya terkait etnoscience? Nah, Bu, kalau tadi kita sudah membahas tentang etnoscience, tadi juga sempat disebutkan bahwa dengan memanfaatkan limbah, memanfaatkan sumber daya alam di bangsa kita ini bisa mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Betul. Nah, dengar-dengar sekarang ini sedang marak ya Bu ya diterapkan small scale. Nah, itu bagaimana Bu? Boleh dijelaskan? Ya, baik. Terkait small scale. Ya, jadi dari konsep small scale atau kalau dari bahasa terjemahannya gitu, bahasa asing ya, kalau terjemahnya itu adalah skala kecil ya, skala kecil di dalam praktikum kimia itu lahir dengan mempertimbangkan beberapa hal ya. Jadi dari beberapa pertimbangan, salah satunya adalah isu lingkungan ya. Isu lingkungan ini sangat penting karena kita itu harus sekarang itu juga harus terkait dengan SDGs ya, itu juga ada 17 level kan di situ, salah satunya juga terkait dengan lingkungan ya, lingkungan, bagaimana kita menerapkan proses pendidikan itu yang berkait dengan lingkungan ya, begitu. Jadi pada praktikum kimia itu sering memang kalau kita melakukan percobaan praktikum di lab itu sering menghasilkan limbah ya, sering menghasilkan limbah bahan kimia yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan kita ya. Jadi ini memang harus diantisipasi, perlu diperhatikan penggunaan limbah kimia yang terus menerus yang tanpa kita sadari itu akan berdampak pada lingkungan ya gitu. Dengan menggunakan bahan dengan small scale ini nanti diharapkan nanti kita akan bisa menggunakan bahan dalam jumlah yang relatif sedikit ya, relatif kecil ya, sehingga kita bisa mengurangi limbah yang dihasilkan dengan percobaan praktikum kimia itu sebenarnya pertimbangan yang dilakukan dengan small scale itu. Oh, jadi tujuan utamanya itu adalah supaya kita lebih ramah lingkungan dalam melakukan betul praktikum sekali kimia ya, Bu? iya betul sekali, memang seperti itu. Jadi kita hidup di era di mana isu lingkungan itu menjadi perhatian yang utama ya. Ingat saudara, ini generasi muda, generasi penerus ya, jadi harus bagaimana supaya di dalam kehidupan kita itu harus tetap memperhatikan lingkungan yang sehat ya. Jadi limbah bahan kimia itu memang yang dihasilkan dari laboratorium itu tidak hanya berbahaya ya, tetapi juga sulit untuk dikelola ya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengurangi limbah sekecil mungkin ya gitu. Dengan small scale ini nanti kita diharapkan nanti akan bisa mengurangi dampak lingkungan ini secara signifikan ya begitu. Jadi ini juga sejalan dengan upaya kita untuk mengedukasi generasi muda kita ya, agar nanti lebih peduli terhadap lingkungan. Apalagi sekarang ini sudah didengung-dengungkan terkait dengan SDGs ya. Salah satunya di level ada 17 level, di situ salah satu levelnya adalah terkait dengan lingkungan ya gitu. Kalau dari sisi selain lingkungan Ibu, adakah faktor lain yang membuat small scale ini mulai diterapkan di berbagai sekolah? Nah, ya. Jadi selain ramah lingkungan, small scale ini juga menghemat biaya. Ya, juga menghemat biaya dan meningkatkan keamanan ya.
Jadi dengan menggunakan jumlah bahan kimia yang lebih kecil, maka ini resiko kecelakaan di dalam praktikum ya juga lebih rendah kemungkinan terjadinya, lebih kecil kemungkinan terjadinya. Ya, ini juga sangat penting terutama di sekolah-sekolah ya yang mungkin juga fasilitas dari sarana dan prasarananya terkait dengan kegiatan praktikum dan keamanannya itu juga terbatas ya gitu. Berarti ini juga menjadi solusi ya Bu ya bagi sekolah-sekolah yang mungkin di pelosok gitu ya Bu ya? Ya, betul. Kecil laboratoriumnya, terus anggarannya juga kecil itu. Yang sarana prasarananya Iya. terbatas. Sarana terbatas itu juga menjadi solusi bagi mereka gitu ya? Betul sekali ya. Jadi tepat sekali apa yang sudah sampaikan tadi bahwa banyak sekolah ya terutama di daerah-daerah yang terpencil atau kurang atau sekolah-sekolah yang terbatas dananya, fasilitas sarana dan prasarananya yang tidak mempunyai laboratorium mungkin karena sekarang banyak sekali loh sekolah-sekolah yang belum punya fasilitas lab karena tidak semua sekolah itu ada juga sekolah yang tidak memiliki akses ya. Akses yang mudah untuk bisa memfasilitasi bahan-bahan kimia dalam jumlah yang besar ya. Oleh karena itu dengan small scale itu membuat praktikum itu lebih terjangkau dan memungkinkan siswa itu tetap mendapatkan pengalaman belajar ya yang sama ya. Karena memang kalau kimia itu tidak lepas dari praktikum gitu. Sehingga walaupun di sekolah itu terbatas tetapi dengan small scale itu diharapkan mereka memperoleh pengalaman belajar yang sama dengan sekolah-sekolah yang relatif lengkap segala sarana dan prasarannya ya. Jadi meskipun dengan fasilitas yang terbatas ya diharapkan dengan small scale ini mereka yang belajar kimia itu akan terwadahi ya, terpenuhi segala kekurangan terkait dengan keterbatasan sarana prasarana laboratoriumnya ya. Nah, lebih baik lagi kalau ada small scale laboratory. Small scale laboratory. Jadi ini berupa kit ya untuk melakukan praktikum. Ada kitnya ya? Iya, ada kit untuk melakukan praktikum secara small scale atau dalam skala yang kecil gitu ya. Nah, itu akan lebih membantu untuk siswa-siswa yang sekolah atau di sekolahan yang sarana prasarananya terbatas ya, gitu. Dan juga untuk mengurangi limbah juga itu mungkin terkait dengan small scale yang saudara tanyakan tadi. Wah, iya ya Bu. Jadi dengan adanya small scale laboratory kit ini nanti yang akan jadi berbasis kecil, lab kecil, lalu bahan-bahannya itu juga yang digunakan sedikit, jadi terbatas, nanti terbatas. Jadi mungkin nanti bisa membantu sekolah-sekolah di pelosok-pelosok seperti itu. Akan memudahkan kan mudah dibawa juga, mudah dibawa kemana-mana juga. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan dari Prof. Ayuni ini tadi. Bahkan kita jadi lebih paham nih kenapa penting sekali belajar sains melalui etnoscience dengan konsep small scale juga ya, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan. Baik, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Sama-sama ya, semoga ini menjadi inspirasi ya untuk kalian semua, mungkin peserta didik yang belajar kimia untuk lebih memahami dan mencintai pembelajaran sains, khususnya kimia. Karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Perlu ditekankan ya kalau kimia itu dekat, jadi kimia itu harusnya mudah gitu nih ya. Jadi jangan kimia itu kan terkesan menakutkan begitu. Padahal kehidupan kita itu tidak lepas dari kimia. Ya, betul. Jadi bagaimana kita mengaitkan kehidupan di sekitar kita itu dengan topik-topik di materi kimia. Banyak sekali yang berhubungan dengan kimia. Gitu. Ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar elektrokimia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.